Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang file tugas besar SIMSIS kelompok 1. Mari kita terlebih dahulu kita lihat dulu. Ini ada layoutnya terdiri dari kedatangan pelanggan, area tunggu, kasir, dan makan dine in. Kita lihat lokasi ini sesuai dengan yang ada di layout, yaitu area tunggu, kasir, makan dine-in, dan kedatangan pelanggan. Untuk di kedatangan pelanggan yaitu infinite, untuk di area tunggu untuk kapasitasnya yaitu 30, di kasir 30, di makan dine-in 50. Kemudian kita masuk ke entitas. Di entitas ini terdiri dari dua, yaitu pelanggan dine-in dan pelanggan take away. Lagi ke proses. Sebelum ke processing, ke arrival dulu. Nah, di dalam arrival ini terdiri pelanggan dine-in itu masuk dari ke lokasi kedatangan pelanggan. Take away juga sama di kedatangan pelanggan dengan frekuensi log normal yaitu 0,673,1,32. Ini angka ini didapat dari hasil data yang diolah dari statpit. Untuk kedatangan ini saya infinite-kan. Oke, kita masuk ke processing. Nah, oke. Di processing pelanggan dine-in ini masuk pertama yaitu dari kedatangan pelanggan, kemudian udah dari kedatangan pelanggan yaitu ke area selanjutnya yaitu area tunggu. Nah, dari area tunggu masuk ke kasir, kemudian masuk ke meja makan dine-in. Nah, setelah itu kemudian ada take away dari kedatangan pelanggan masuk ke area tunggu. Udah dari area tunggu ke kasir, kemudian dari kasir ini langsung exit. Kemudian ada di operasi dari pelanggan dine-in white log normal 0,936,22,13 ini berasa data saya diambil dari 32 data selama 70 jam. Maksud saya 7 jam, kemudian diolah di statpit, dan sehingga terdapat bisa disimpulkan bahwa data yang saya ambil itu adalah log normal, karena do not reject-nya bukan lebih tapi 100% dipilih do not reject, tidak boleh diabaikan. Sama untuk selanjutnya kayak yang log normal dari kasir, makan dine-in, kemudian area tunggu, kasir sama juga diolah. Oke, kita sekarang coba untuk simulasikan. Nah, di sini saya menggunakan 10 replikasi. Kita coba dalam 7 jam karena data yang diambil itu adalah 7 jam. Kita coba untuk run. Oke, simulasi komplit. Kita lihat dari hasilnya. Kita lihat dari summary. Nah, ini di area tunggu itu dengan kapasitas 30 itu total antriannya adalah 440 antrian di area tunggu. Kemudian dari area kasir yaitu 438,60, dan untuk makan dine-in-nya
terdiri dari 223 pelanggan dengan rata-rata konten itu 67 menit. Untuk kedatangan pelanggan yaitu tadi itu adalah infinite, dengan pastinya kapasitasnya juga 9999. Namun di total antri terdapat 1228. Ini menunjukkan data yang real dan valid ketika pelanggan sedang ramai-ramainya. Kita lihat di pilot rival. Dari pilot rival tidak ada kegagalan atau tidak ada yang tidak exit, disesuai. Dan untuk entity summary-nya juga makan dine in total exitnya itu 222, kemudian take away 214 orang. Di dalam sistem ini belum terlayani, masih ada 400 untuk makan dine in. Pertama karena mungkin ini bukan kekurangan, tapi ya bisa dibilang kekurangan meja makan atau masih mengantri di area tunggu, sehingga dalam sistem ini terdapat 404 pelanggan yang belum dilayani. Kemudian ada take away yang total exitnya ada 214. Di dalam sistemnya pun sama, dari penjelasan yang saya tadi ini dengan rata-rata average time in sistemnya itu 134,78 menit ya. Kalau kita lihat di all, di sini saya ingin melanjutkan kembali dari review dari penelitian saya tadi. Saya di sini ingin menguji untuk hasil dari replikasi tadi. Mari kita coba lihat tuh cara menghitung replikasi. Oke, yang pertama kita terlebih dahulu draw. Yang A yaitu perhitungan dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%, dengan rumusnya ini HW sama dengan T N dikurangi 1 alpha dibagi 2 lalu dikali S, kemudian per akar N. Nah, ini diketahuinya ini ada segini. Kita lihat untuk rata-rata pelanggan dine in dan take away itu. Untuk pelanggan dine in yaitu 144,38, kemudian untuk take away nya 136,36. Ini untuk perhitungan dine in ini dihasilkan bahwa untuk perkalian 2262 dikali 14,04 per akar 10 sama dengan 9,79. Untuk take away nya pun sama, hasilnya adalah 12,40. Kemudian dari hasil akhir ini dine ini kurang lebih dari 135,96 kurang lebih 9,79. Untuk take away nya pun 136,77 kurang lebih 12,40. Nah, kemudian batas
atas dan batas bawah dari interval dengan tingkat kepercayaan 95% itu adalah pelanggan dine-in ini kita hitung batas bawah dan batas atas. Kita hitung untuk pelanggan dine-in ini batas bawah 135,98 ini. Nah, ini sehingga untuk 135,98 dikurangi 9,79 hasilnya adalah 126,19. Nah, untuk batas bawahnya tidak perlu saya sebutkan lagi, dan ini hasilnya segini. Kemudian untuk take away pun sama, untuk perhitungan batas bawahnya dikurangi ini, angka ini dikurangi ini, sehingga hasilnya adalah 124,37. Kalau yang bawahnya itu adalah ditambah sehingga hasilnya adalah ini. Oke, nah ini yang B ini perhitungan dari 10 replikasi dan away dan in dan take away. Kita diketahui untuk standar deviasinya adalah 15 menit. Nah, untuk margin errornya 5 menit. Jet score-nya untuk jet score 95% itu adalah kepercayaan. Nah, kita masukkan angka-angka yang ini ke dalam rumusnya. N sama dengan 1,96 itu adalah jet score, dikali 15 itu adalah standar deviasi. Nah, berarti jet score ini dikali 15 per 5 pangkat dalam kurung itu pangkat 2. Nah, ini terlebih dahulu dikalikan terlebih dahulu, sehingga ada hasil dari 29,4 per 5. Kemudian ada hasil nih dari 29,4 per 5 itu hasilnya adalah 5,88. Nah, 5,88 ini dipangkatkan 2, hasilnya adalah 34,57. Lalu kok kenapa ini jadi 35? Jadi 35. Nah, jadi untuk jumlah replikasi itu di dalam sistem tidak ada pembulatan. Maksudnya bukan tidak ada pembulatan, jadi tidak ada koma untuk replikasi. Nah, jadinya 34 ini dibulatkan menjadi 35 replikasi. Jadi maka kesimpulan yang bisa didapatkan adalah diperlukan 35 replikasi agar hasil simulasi lebih akurat. Itu artinya realita dengan sistem itu agar lebih terpercaya dan lebih akurat, lebih spesifik, maka diperlukan 35 replikasi untuk menghasilkan simulasi yang tepat dan sama sesuai dengan kenyataan. Hipotesis pada penelitian ini adalah H0 itu jumlah lokasi kasir sebanyak 1 akan menyebabkan waktu tunggu lebih dari 40 menit dalam kondisi cukup ramai pengunjung. Kemudian H1 jumlah lokasi sebanyak 1 tidak menyebabkan waktu tunggu lebih dari 40 menit dalam kondisi cukup ramai pengunjung. Nah, bisa dilihat ini uji hipotesis menggunakan uji satu sampel, yaitu rumusnya adalah ini. Ntar kita draw. Nah, adalah ini. Untuk uji hipotesis membutuhkan data diuji 32 dengan variabel jam tunggu pelayanan dan interarrival. Nah, ini datanya sudah saya screenshot, dan ini
Variabelnya ini kita blok dengan warna merah. Nah, ini adalah variabel jam tunggu pelayanan inter arrival. Nah, sudah dari sini kita uji T1 sampel, terdapat bukan terdapat, hasilnya menunjukkan bahwa hasil ini di bawah 0,005 ini. Nah, ini menunjukkan berdasarkan hasil output yang dikasih dari SPSS bahwa distribusi T dengan area penolakan HO adalah seperti ini hasilnya. Berdasarkan hasil output SPSS, analisis standar P value kurang dari 0,0001, sangat kecil, jauh di bawah 0,05. Bentar saya bulatin lagi. Nah, di bawah 0,05 maka keputusan HO ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa jumlah kasir sebanyak 1 tidak menyebabkan waktu tunggu lebih dari 40 menit dalam kondisi cukup ramai. Ini artinya ketika tubinya itu tidak diperlukan untuk penambahan kasir. Artinya realita dan hasil dari simulasi ini tidak jauh berbeda. Sekian dari kelompok saya, dari kelompok 1. Terima kasih sudah melihat dan review dari hasil penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.